Banyak Ibu Elina atas waktu dan tempatnya. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi, Bu Afi. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Bertemu lagi, baik. bertemu lagi di Zoom ya Bu ya. Ya, Baik Ibu, hari ini ada di dalam pelatihan auditor ini ada kurang lebih 23 peserta auditor. Kemudian ada dari suku Findo, dari LPH Halal Amal Indonesia, ada dari Yayasan Insan Sedikia Abdullah, ada dari PT Kitaro Global Industri, dan juga ada dari Universitas Ciputra Surabaya serta LPH Padang Manasil Sibian. Kemudian juga ada dari BPJPH dan beberapa calon auditor yang belum tergabung di dalam LPH, Bu. Kurang lebih seperti itu untuk informasi peserta. Kemudian Bapak Ibu peserta, kita akan bersama dengan Bu Yuni mengenai standar pengujian laboratorium halal dari jam 7 sampai dengan jam 9. Beliau merupakan kepala dari Laboratorium Integrated Research di Universitas Brawijaya yang akan menyampaikan paparan pada hari ini. Bapak Ibu peserta, sebelum dimulai boleh absen dulu untuk materi Bu Yuni. Kemudian untuk sesi Bu Yuni ini nanti akan ada sesi tanya jawab mungkin di akhir sesi atau akan ini Bu dua arah. ya. Hmm, mungkin bisa di akhir gitu ya. Baik, Hmm. 45 menit sebelum kita selesai sesi akan ada sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman nanti bisa tolong tulis dulu di chat atau nanti boleh langsung raise hand seperti itu. Untuk waktu dan layar dipersilahkan kepada Bu Yuni. Baik, terima kasih Ibu Akvin Melania dan teman-teman dari Halal Institute. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Seluruh calon auditor halal angkatan 37, saya lihat tadi ada beberapa instansi yang mengikuti. Senang sekali kita bertemu pada pagi hari ini. Seperti yang disampaikan oleh moderator dan tim dari Halal Institute, saya diberikan waktu untuk sharing terkait dengan uh, standar laboratorium pengujian halal yang mendukung sertifikasi produk halal. Baik, Bapak Ibu, ini sebenarnya sharing saja. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami materi ini. Nanti kita diskusi di akhir. Tapi kalau seandainya memang nanti di tengah-tengah ada yang perlu diselipkan, silakan saja. Baik. Eh, saya diberikan tugas oleh Halal Institute untuk memberikan standard of laboratory testing to support halal product certification. Saya pikir mungkin karena memang saya sudah ada di Laboratorium Sentral Universitas Brawijaya itu sejak tahun 2012 dan sejak namanya adalah LSIH atau Laboratorium Sentral Ilmu Hayati atau Central Laboratory of Life Sciences. Nah, dan sekarang sudah bermetamorfosis menjadi Integrated Research Laboratory atau Laboratorium Riset Terpadu. Nah, kita sejak tahun 2012 itu mulai eh, apa namanya merintis laboratorium pengujian dengan beberapa ruang lingkup halal, pengujian halal. Nah, juga sebenarnya sekarang itu sudah bergabung dengan LSSR itu menjadi laboratorium layanan terpadu, di dalamnya juga ada layanan kalibrasi. Jadi ini biar tahu saja Bapak Ibu, kenapa kok saya diminta untuk eh, membimbing diskusi terkait dengan laboratorium. Saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga teman-teman gitu ya. Apa yang kita lakukan sekarang itu adalah sebagai upaya untuk menjalankan perintah Allah seperti termaktub dalam Quran surat Al-Baqarah 168. Wahai umat manusia, makanlah makanan yang halal dan thayyib yang ada di muka bumi dan janganlah kamu ikuti langkah setan karena sesungguhnya setan adalah musuh kita yang nyata. Jadi
mengapa kita membicarakan, mendiskusikan, me- mempraktekkan ya sebagai pelaku yang memperjuangkan halal certification atau yang menjamin kehalalan produk yang ada di muka bumi ini sesungguhnya adalah perintah Allah. Jadi kita selayaknya dalam kehati-hatian dan di dalamnya dalam kehati-hatian itu salah satunya adalah ikhtiar kita untuk melakukan pengujian di laboratorium untuk mendapatkan akurasi data sehingga rekomendasi kita itu menjadi tepat apakah produk itu patut diberikan rekomendasi halal ataupun tidak. Tak lupa Bapak Ibu, ini karena di bulan Ramadan, Insya Allah apa yang kita upayakan ini akan mendapatkan eh, apa pahala sebagai amal ibadah yang insya Allah sangat besar. Jadi eh, kita meskipun di bulan Ramadan jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Salah satunya adalah mengupayakan eh, kehalalan produk ini. Mengapa halal produk ini mendapatkan atensi, mendapatkan perhatian yang sangat nyata, signifikan di oleh seluruh umat manusia. Karena yang pertama tentu saja peningkatan jumlah penduduk juga meningkatkan umat Muslim di seluruh dunia. Meskipun ya, produk halal itu tidak hanya saat ini dimanfaatkan oleh hanya umat Muslim, karena adanya perubahan lifestyle dari seluruh umat manusia menjadi gaya hidup yang sehat dan berkualitas. Gaya hidup yang sehat dan berkualitas salah satunya adalah menggunakan produk yang baik, yaitu produk yang murni, tidak ada kontaminan, produk yang bersih, dan produk yang sehat. Nah, semuanya ini sebenarnya difasilitasi oleh produk halal dan thoyyib. Jadi sebenarnya memang ya umat ajaran Islam itu adalah sebaik-baik ajaran uh, yang terbaik di muka bumi ini. Tentu saja dengan dia mengganti lifestyle-nya, manusia ini mengganti lifestyle-nya menjadi uh, kriteria di atas, maka itu masuk di dalam yang sudah disiapkan oleh umat Muslim. Itu hendaknya kita menggunakan, memanfaatkan produk yang halal dan thayyib. Sehingga perubahan awareness konsumen dan karena atau disebabkan oleh perubahan lifestyle dari seluruh penduduk muka bumi, baik itu yang muslim maupun non-muslim, meningkatkan pertumbuhan pasar. Ya, meningkatkan pertumbuhan pasar, terutama dalam hal ini adalah pasar yang menghasilkan produk halal. Nah, hal ini dikuatkan juga oleh meningkatnya teknologi informasi. Kita sudah bisa belanja produk yang dihasilkan oleh dari ujung bumi sebelah sana yang jauh sekali dari kita tanpa hambatan karena adanya teknologi informasi. Nah, hal ini tentu saja meningkatkan eh, apa namanya atensi karena kebutuhan halal meningkat, kemudian mudahnya kita mencapai pasar, maka kita tidak meragukan lagi bagaimana kalau produk halal yang di Indonesia itu tidak mendapatkan pasar. Jadi tidak ada lagi keraguan seperti itu. Tinggal kita sebagai pelaku atau pemerhati ya halal di Indonesia itu memperjuangkan supaya sertifikat halal yang dihasilkan di Indonesia itu diakui juga di negara lain karena itu tadi karena uh, trust dari konsumen itu tinggi terhadap produk halal di Indonesia. Nah, itu sebenarnya PR besar kita itu di situ. Ya, jadi tidak sekedar oh ada label halal, tapi apakah label halal itu
bisa diakui memang benar-benar kehalalannya, kemurniannya, bebas kontaminasinya, dan lain sebagainya oleh konsumen dari belahan bumi manapun. Dari data yang kita peroleh, kita tahu bahwa Indonesia itu memiliki populasi Muslim yang paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, di mana kita menduduki kurang lebih 12,7% umat Muslim dibandingkan dengan umat Muslim yang berasal dari negara lain. Sedangkan di Indonesia sendiri, penduduknya 87,2% itu terdiri dari umat Muslim. Nah, jadi kalau kita memperjuangkan produk halal, di Indonesia sendiri sudah kebutuhannya sangat mayoritas gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan produk halal di Indonesia. Belum lagi karena kita memiliki jumlah yang paling banyak dibandingkan umat Muslim dari negara lain, maka sudah selayaknya kita harusnya memiliki produksi yang juga dominan. Nah, sebenarnya ini sudah dibuktikan oleh Indonesia dari skor indikator ekonomi syariah global GIEI. Indonesia itu memiliki posisi yang sangat bagus ya. Jadi mulai dari tahun 2012 kita berada di peringkat 10, eh, tahun berikutnya meningkat 2 kali lipatnya pesat sekali ya, menduduki peringkat 5. 2020 sampai 2022 kita bertahan di peringkat 4 dan di 2023 kita ada di peringkat 3. Hal ini juga ternyata karena kita tuh merupakan kawasan yang sangat indah gitu ya di Indonesia, ternyata juga memberikan impact travel di Indonesia itu juga sangat maju. Berdasarkan GMTI, Global Muslim Travel Index tahun 2023, kita menduduki peringkat 1 sebagai destinasi wisata halal yang terbaik di dunia, mengalahkan 140 negara lainnya. Di industri farmasi dan kosmetik kita ada di peringkat 6. Di sektor modus fashion, kita ada di urutan ketiga, di belakangnya Uni Emirat Arab dan Turki. Nah, semua prestasi ini menunjukkan bahwa di Indonesia itu produk halalnya itu sangat diminati dan sangat diberikan apresiasi oleh dunia. Tentu saja di dalam negeri kita pemerintah berusaha untuk memberikan jaminan produk halal dengan adanya penyelenggaraan bidang jaminan produk halal atau BPJPH yang eh, dilindungi oleh dasar hukum peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021, di mana yang saya underline di sini bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal, kecuali memang produk yang disusun atau dibuat dari bahan yang diharamkan. Nah, itu tidak perlu berkewajiban sertifikat halal. Misalnya kayak memang dia adalah bakso babi begitu ya, tidak perlu di sertifikat halal kalau masuk ke Indonesia. Tapi yang memang produk berdasarkan atau disusun dari bahan baku yang halal itu wajib bersertifikat halal. Pertanyaannya, apakah semua produk halal di Indonesia itu sudah memiliki atau sudah berlabel atau tersertifikasi halal? Nah, itu pertanyaannya silahkan dicek sendiri di pasar ya, di supermarket, di pasar, baik itu yang offline maupun online. Nah, masih kita dapati banyak sekali produk yang tidak berlabel halal. Nah, pertanyaan berikutnya yang lebih mendalam adalah apakah produk yang bersertifikat halal itu benar-benar uh, uh, diakui atau benar-benar diyakini kehalalannya gitu ya. Kalau kita mau membreakdown dari
apa yang sudah beredar di pasaran. Halal production itu apa sih, gitu ya? Produk halal itu adalah produk yang semua materialnya, ingredients-nya, aditifnya, prosesnya, semua memenuhi syarat halal. Ya. Kalau seandainya dalam suatu perusahaan itu memiliki produk yang halal dan tidak halal, misalnya ya, ada bakso sapi, ada bakso babi, misalnya begitu ya, maka alat yang digunakan itu harus terpisah. Ya. Alat yang digunakan untuk produk halal itu harus hanya digunakan untuk produk halal. Demikian juga dengan production facilities-nya, baik itu airnya, gedungnya, perlakuan terhadap alatnya, baik itu sebelum digunakan atau setelah saat digunakan atau setelah digunakan, ya, kemudian gudangnya, bahkan personilnya, ya, orangnya, semua harus bebas dari sumber-sumber yang menyebabkan kontaminasi. Dan tentu saja produk halal itu kan karena dia halal dan toyib, maka dia juga harus memenuhi syarat kebersihan. Jadi kalau sudah di label halal itu tidak ada tuh produk yang tidak bersih, yang bahannya adalah bahan yang rusak, gitu ya. Jadi tidak sekedar tidak tersusun dari material halal, tidak hanya itu, tetapi juga toyibnya, gitu ya, toyibnya. Jadi produknya atau bahan yang digunakan ya benar-benar dia bahan yang bagus, tidak busuk, bahan yang tidak terkontaminasi atau pure, gitu. Ya. Sehingga kalau semua persyaratan ini dipenuhi, maka seharusnya produk halal itu garansi tidak ada kemungkinan terjadinya cross kontaminasi selama handling dari material, processing, penyimpanan produknya sampai didistribusikan dan waktu penjualannya. Kan ada kemungkinan ya. Jadi waktu diproduksi semua sudah terpenuhi syarat halal dan toyibnya, tapi ketika di dikirim ke pengguna atau konsumen itu ternyata tidak terjamin bebas kontaminasi. Nah, ini yang juga perlu mendapat perhatian khusus. Haram material kalau kita lihat yang paling nyata gitu ya. Ada homer, ada apa namanya babi, ada bagian tubuh manusia, ada darah, ada hewan yang disembelih tidak mengikuti syariah Islam gitu ya. Nah, itu semua kadang-kadang kita rancu karena produk yang sampai di tangan konsumen itu eh, tidak kelihatan bahan bakunya. Misalnya bagian tubuh manusia yang diambil misalnya yang banyak itu adalah plasenta, misalnya ya. Untuk apa? Plasenta itu diakui dia di situ ada apa namanya ada stem cell-nya yang bisa mempercepat pertumbuhan atau pembentukan sel baru. Sehingga juga diyakini dia akhirnya menjadi sumber antioksidan yang paling bagus. Maka produk-produk kosmetik yang bahkan yang mereknya bagus karena dia terpercaya memberikan hasil yang bagus itu eh, menggunakan bahan-bahan yang menurut dia adalah yang eh, apa ya cepat cepat memberikan hasil gitu ya. Nah bisa jadi ya yang digunakan itu adalah plasenta dari bagian tubuh manusia. Tapi karena dia itu sudah diambil ekstraknya, bahan aktifnya, antioksidannya lah misalnya yang diambil sebagai contoh ya, antioksidannya yang diambil, maka tidak diketahui ini antioksidan berasal dari apa. Nah,
Apakah dari plasenta atau dari yang lain? Lah, apakah ada Bu sumber antioksidan yang lain selain plasenta? Ya banyak, banyak. Tumbuh-tumbuhan itu banyak mengandung antioksidan. Ya, tanam-tanaman baik itu berasal dari rumput laut, berasal dari katakanlah yang ada di sekeliling kita itu, misalnya umbi-umbian, ya, itu banyak yang mengandung antioksidan dari hasil research. Nah, sehingga kita tidak tahu apakah antioksidan yang dipakai sebagai bahan penyusun kosmetik yang sampai ke konsumen itu sumbernya dari apa tuh antioksidan. Nah, kira-kira untuk mengetahuinya bagaimana Bapak Ibu? Biar tahu itu dari sumbernya dari apa. Biar enggak ngantuk ini habis Lab. sahur ya. Di lab Bu, dilakukan Iya, uji betul laboratorium. Bapak Ibu. Jadi harus ada pengujian dulu. Pengujian baik itu dicek ini apa kita cek DNA-nya ya. Jadi kita tahu dia sumbernya dari mana karena dilihat DNA-nya kan pasti tidak akan uh, apa namanya? Ya, tidak akan menipu. Jadi DNA-nya itu DNA apa gitu misalnya. Atau mungkin diuji proteinnya kalau itu protein. Atau diuji misalnya bahan yang lain ya. Kalau misalnya itu adalah misalnya ya yang eh, alkaloid dan lain sebagainya. Nah itu diuji berdasarkan itu. Dengan kasat mata susah. Apalagi sudah bentuk kosmetik, misalnya bentuk krim. Krim ini, tapi kan ada itu Bu, ada ingredients-nya, ada apa ya, ada list penyusun bahannya. Nah, kita kan tidak tahu apakah yang ditulis itu sesuai dengan benar-benar yang ada di produknya. Ya. Ada perusahaan-perusahaan yang memang dia taat akan aturan, ya apa yang disusun ya itu yang ditulis, tapi ada juga yang tidak, gitu ya. Bahkan yang ditulis itu pun untuk orang awam dia juga nggak tahu bahwa itu adalah kode dari misalnya bahan penyusun yang haram, ya. Dan masih banyak lagi contoh, ya, banyak lagi contoh. Misalnya kayak darah. Darah itu dipakai untuk media fermentasi, ya. Media fermentasi itu susah lagi, dia hanya sebagai media. Ya. Susah lagi kalau kita tidak tracking satu persatu. Ini yang haram material. Bahkan ketika kita sudah tahu itu adalah babi, itu derivatifnya, turunannya banyak sekali. Misalnya dari dagingnya, dari rambut atau bulunya, dari tulangnya, lemaknya, kulitnya, organ dalamnya, darahnya, itu masih diturunkan lagi. Ya, kita ambil contoh misalnya adalah lemaknya, lemak babi. Lemak babi diekstrak, diambil gliserinnya. Nah, gliserinnya dipakai sebagai tambahan penyusun pasta gigi atau krim, ya. Bisa juga sebagai emulsifier misalnya. Nah, bagaimana kita men-tracking ini gliserinnya siapa, gliserinnya apa? Kalau tanpa adanya pengujian. Ya. Nah, itulah sebenarnya hal-hal yang mendasari mengapa pada step eh, untuk menghasilkan sertifikat halal itu ada asesmen yang di dalamnya memungkinkan ada pengujian. Apakah boleh Bu tidak ada pengujian? Boleh, kalau memang diyakini tanpa adanya pengujian sudah jelas bahwa produk ini lolos untuk diberikan sertifikat halal atau malah sudah ketahuan tidak lolos begitu. Jadi tidak usah melalui proses pengujian. Dari apa? Misalnya dari data dokumen yang disiapkan oleh pelaku usaha, ya, atau juga mereka mungkin punya data hasil analisis laboratorium. Nah, nanti kita jelaskan
Apakah boleh sembarang laboratorium yang menghasilkan itu? Tentu saja tidak, Bapak Ibu. Kenapa tidak? Karena kita tahu bahwa setiap negara itu punya standar, setiap laboratorium punya standar, setiap pelaku usaha punya kepentingan, ya. Sehingga di dunia ini ada namanya World Halal Food Council. Ini adalah sebuah organisasi internasional yang menetapkan pedoman untuk pengujian halal. Fungsinya menyelaraskan praktik, memfasilitasi perdagangan global produk halal. Karena itu tadi, dengan adanya kemajuan digital teknologi, dengan adanya pasar bebas, produk yang masuk ke kita atau sebaliknya konsumen yang menggunakan produk kita itu sangat-sangat tidak ada batasnya, ya. Produk kita bisa dikonsumsi oleh negara atau konsumen non-muslim. Sebaliknya, produk non-muslim bisa masuk ke kita. Tapi nah itu. Tapi ada label halalnya. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Kita tahu bahwa uh, uh, tidak semua gitu ya bisa diakui kebenarannya. Nah, karena setiap negara punya standar pengujian halal yang berbeda, maka perlu koordinasi dan penyelarasan untuk memastikan konsistensi dalam sertifikasi. Harmonisasi metode pengujian di seluruh wilayah ini mendorong pengakuan bersama atas sertifikasi halal untuk menumbuhkan kepercayaan dan memfasilitasi akses pasar. Nah, ada beberapa negara ya, mungkin sekarang sudah semua negara ya. Kalau di kita kan sudah jelas tadi PP nomor 39 tahun 2021 yang masuk ke Indonesia, kalau produk halal harus ada label halalnya. Nah, permasalahannya itu tadi standarisasinya beda. Maka oleh World Halal Food Council distandarkan untuk apa? Untuk meningkatkan transparansi, kredibilitas, penerimaan pasar terhadap produk halal, sehingga mendorong pertumbuhan dan daya saing dalam industri halal secara fair, gitu ya. Di Indonesia ada lembaga LPH sesuai dengan pasal 26 PP nomor 39 tahun 2021, maka dari kronologi tadi, dari latar belakang yang kita diskusikan di awal, pemerintah memfasilitasi itu dengan adanya PP ini. Di pasal 26 disebutkan bahwa pendirian LPH oleh pemerintah dan atau masyarakat harus memenuhi persyaratan. Satu, memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya. Dua, memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang. Itulah yang sekarang Bapak Ibu lakukan ya. Bapak Ibu mengikuti pelatihan auditor halal untuk mencetak auditor-auditor yang dipersyaratkan oleh pemerintah ya dari peraturan presiden ini, peraturan pemerintah ya. Yang ketiga, memiliki laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Jadi, sebuah LPH itu tidak bisa diakui berdirinya LPH kalau dia tidak punya laboratorium atau kesepakatan kerjasama dengan laboratorium lain yang dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. Nah, laboratoriumnya yang seperti apa yang diperbolehkan? Yaitu laboratorium yang tersertifikasi. Nah, kenapa? Karena pengujian laboratorium di sertifikasi halal itu dia terstandar. Ya. Jadi laboratorium yang diperbolehkan adalah laboratorium yang tersertifikasi halal. Artinya bahwa laboratorium itu punya ruang lingkup halal yang sudah tersertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Nah, standarnya namanya adalah ISO IC 17025 yang juga diakui oleh
lembaga internasional gitu. Nah, dalam sistem jaminan produk halal, laboratorium itu berperan sebagai verifikator independen keamanan dan kualitas produk, penyedia data ilmiah untuk keputusan sertifikasi, penjamin transparansi dan akuntabilitas proses halal, dan pendukung pengakuan internasional melalui Mutual Recognition Agreement (MRA). Ya, itulah yang saya bilang tadi, yaitu standar nasional yang pengujian laboratorium halal di Indonesia itu diakui itu adalah yang tadi saya sebutkan. Sehingga peraturan BPJPH tentang akreditasi dan penilaian kesesuaian lembaga pemeriksa halal dan SNI-nya adalah ISO IC 17025-2017 untuk laboratorium. Nah, ini sebenarnya SNI ini adalah laboratorium pengujian dan kalibrasi. Nah, kalau untuk kita pengujian halal yang paling berhubungan langsung itu adalah di pengujiannya. Sedangkan kalibrasinya itu adalah supporting terhadap equipment yang digunakan untuk pengujian. Nah, salah satu syaratnya alat yang digunakan untuk pengujian itu harus alat yang terkalibrasi. Kenapa? Ya itu tadi. Kalau alatnya tidak terkalibrasi, maka validitas atau akurasi dari data yang dihasilkan oleh equipment itu tidak bisa dijamin. Contoh, kenapa kok timbangan itu perlu ditara? Nah, itu namanya kalibrasi, itu ditara itu. Karena dia akan berubah tuh. Yang tadinya benar-benar 1 miligram, kalau lama tidak ditara, timbangannya itu menjadi bergeser dia. Entah dia kelebihan 0,0 sekian atau kekurangan 0,0 sekian. Nah, padahal untuk mendapatkan data yang kita bisa tahu bahwa itu adalah halal atau tidak, itu harus akurasinya harus benar-benar terjamin. Ya, tuh. Kemudian laboratorium yang menjalani pengujian halal harus memiliki akreditasi internasional yang diakui oleh International Laboratory Accreditation Corporation (ILAC) dan Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA). Ya, itu tadi ISO 17025-2017 yang sekarang berlaku. Nah, ini standar quality for halal certification. Jadi untuk BPJPH itu adalah 17065, untuk LPH 17020, untuk self agreement self declaration itu adalah 17029, sedangkan untuk laboratorium pengujian yang kita bahas hari ini itu di 17025. Bentuk SNI-nya seperti ini yang sudah diterjemahkan oleh di Indonesia. Tapi sebenarnya versi aslinya yang diproduksi oleh ILAC, yang diakui oleh ILAC itu dalam bahasa Inggris. Namanya adalah General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories, diterjemahkan menjadi persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Nah, dengan adanya SNI ini, maka pengujian di laboratorium itu bisa terstandar. Karena masing-masing personil yang melakukan pengujian itu harus mematuhi prosedur spesifikasi yang ada di SNI ini. Jadi untuk menguji produk yang sama, itu standarnya sama. Dengan metode yang sama, standarnya akan sama. Oleh karena itu, laboratorium halal harus mengikuti prosedur sesuai dengan protokol standar melalui ISO 17025 yang dilakukan oleh personel yang kompeten. Nah, personel yang kompeten itu yang seperti apa?
Personel yang kompeten itu di sini ada di poin 3 ya, qualified staff itu adalah dia yang bisa melakukan interpretasi terhadap atau melakukan pengujian dan menghasilkan interpretasi yang akurat. Tentu saja personel yang kompeten itu tidak bisa hanya dibilang, oh dia kompeten, tetapi harus dibuktikan dengan memiliki sertifikat kompetensi. Nah, bagi Bapak Ibu di LPH-nya yang sedang menyiapkan laboratorium yang memiliki lingkup halal, maka yang pertama harus dilakukan adalah understanding halal standards. Jadi dalam konteks makanan kah atau produk lain kah, itu harus tahu bagaimana produk itu dikatakan halal sesuai dengan Al-Quran. Nah, kalau dan juga tentu saja komponen-komponen yang diharamkan di bawah syariah Islam. Jadi laboratorium harus tahu itu dulu. Kalau sudah, maka setting up laboratori itu untuk memastikan dulu lingkup apa yang mau diaplikasikan. Tidak harus sekali membuat laboratorium semua lingkup diambil. Ya, tidak harus. Tapi kalau memang bisa ya lebih bagus, ya. Tapi kalau tidak, kita tetapkan dulu. Kita mau membuat laboratorium pengujian halal untuk eh, lingkup apa? Misalnya untuk menguji alkohol. Berarti equipment apa yang mau disiapkan? Nah, karena alkohol ini belum masuk di dalam metode yang diwajibkan eh, atau dibakukan oleh BPJPH, maka Bapak Ibu masih bisa pakai apapun, misalnya bisa pakai apa namanya GCMS misalnya atau LCMS dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau menguji based on DNA, ya, maka ada baiknya yang sudah dipersyaratkan oleh BPJPH yaitu menggunakan real time PCR atau qPCR, ya. Nah, itu sehingga kemudian equipment apa yang mensupport itu, nah itulah yang disiapkan terlebih dahulu dan jangan dipakai untuk atau dicampur untuk pengujian yang lain. Setelah setting up laboratori, kemudian merekrut staff yang qualified tadi. Tentu saja sesuaikan dengan metode yang mau diterapkan. Ya. Yang dibilang staff yang qualified tadi kan harus punya sertifikat kompetensi. Itu sebenarnya ada dua. Jadi mereka yang memilih secara formal dia memiliki pendidikan yang sesuai, atau yang dia memiliki kompetensi yang non formal. Misalnya dia memiliki pengalaman, kemudian dia tinggal mencari sertifikatnya dengan mengikuti training-training misalnya, gitu. Kemudian yang berikutnya adalah developing testing prosedur. Prosedur pengujian yang mana yang mau diterapkan. Ini kembali lagi kalau belum ditetapkan oleh BPJPH. Jadi mengambil metode yang mana. Kan untuk ruang lingkup yang sama itu metodenya bisa bermacam-macam. Tetapi nanti tetap oleh KAN itu akan diuji validitasnya, ya. Kalau dia memang sesuai, ya akan dikeluarkan sertifikat akreditasinya oleh KAN. Tetapi kalau enggak, ya tidak diakui. Misalnya contoh kami dulu mengajukan misalnya ruang lingkup, sebagai contoh ya, ruang lingkup pengujian untuk daging olahan, DNA babi pada daging olahan, sosis dan bakso misalnya.
itu tidak sekali langsung diterima oleh kan, ya. Dilihat dulu bagaimana apa namanya validitasnya, kemampuan SDM-nya dites, methods-nya dites, alatnya dites, lingkungan yang ada di sekitarnya tuh mensupport untuk kemurnian atau akurasi pengujian atau tidak, itu semua diuji oleh uh, uh, asesor gitu. Kemudian kalau semuanya sudah lolos, maka step 5 ini akan kita peroleh, yaitu certification. Ya, kalau semua sudah lolos, biasanya juga nggak sekali lolos gitu ya. Dokumennya juga bagaimana dicek semua. Nah, kalau semuanya sudah, tesnya sudah lolos semua, maka akan mendapatkan sertifikat. Ya, sertifikat akreditasi ISO 17025 di lingkup itu tadi pengujian apa? Pengujian halalnya di pengujian misalnya etanol kah, pengujian permukaan kulit dan lain sebagainya. Apakah setelah sertifikasi itu berhenti proses di laboratorium? Tidak, ya. Ada namanya continuous monitoring and improvement, itu adalah proses untuk memastikan bahwa prosedur pengujian itu tetap sesuai. Nah, ada dua macam audit, audit internal dan eksternal. Internal itu ada di dalam laboratorium itu sendiri, eksternal itu oleh kan. Ya. Nah, ini sebenarnya 17025 itu hampir sama dengan GLP dan GMP, tetapi ISO 17025 itu lebih ketat. Jadi diatur ada kebijakan ketidakberpihakan. Ketidakberpihakan itu adalah netralitas, ya. Jadi siapa yang mengujikan tidak boleh ada apa namanya, tidak boleh ada kecenderungan. Oh, ini yang diujikan adalah sampel produk atau perusahaan saudara saya. Maka apapun hasilnya saya bilang bagus, misalnya. Itu dilarang keras dan apa namanya diatur di ISO 17025 sehingga tidak ada peluang untuk berpihak. Kerahasiaan itu juga diatur. Hasil analisa itu siapa saja yang boleh diberikan datanya. Ya. Jadi tidak sembarang orang diperbolehkan untuk melihat hasil analisa yang dilakukan oleh laboratorium yang terstandar. Kemudian struktur organisasi. Nah, jelas ya, struktur organisasi harus ada hubungan antar manajemen, teknis operasional, dan layanan pendukung. Sumber daya itu tadi kan ada sumber daya manusia, personil, kemudian facility, kemudian equipment, semuanya harus memenuhi, semuanya tentu saja diuji. Kemudian sistem pemrosesan, mulai dari penerimaan sampel, penanganan sampel, laporan teknis, pengaduan, pekerjaan yang tidak sesuai, sampai dengan pelaporan hasil. Itu diatur semua di ISO. Ya. Dan kemudian sistem manajemen, pengendalian catatannya, berapa lama catatan ini harus tetap disimpan, berapa lama harus dimusnahkan, bagaimana kalau ada tindakan korektif, auditnya oleh siapa, kapan dilakukan, tinjauan manajemennya bagaimana, sehingga perlu continuous improvement. Nah, itu semua diatur di 17025. Kita akhirnya harus belajar standar ISO 17025 untuk laboratorium halal. Apa itu? Yaitu standar internasional yang menetapkan persyaratan umum untuk kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Sekali lagi saya tekankan, untuk kita yang berhubungan langsung itu di pengujiannya, kalibrasi itu untuk alatnya. Standar ini memastikan bahwa laboratorium mengoperasikan sistem manajemen mutu yang komprehensif, menjaga integritas hasil
pengujian dan memberikan hasil yang akurat, dapat direproduksi. Itu artinya begini. Jadi dapat kalau diulang lagi itu hasilnya sama. Nah, itu standar ya. Dan dapat dilacak. Nah, tentu saja ISO ini diakui secara internasional. Ini yang saya bilang tadi, persyaratan umum untuk kompetensi ada ketidakberpihakan atau objektivitas. Nah, nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan. Nah, sebenarnya laboratorium yang seperti apa yang objektif? Ya. Pertanyaan saya, boleh nggak kalau perusahaan atau pelaku usaha punya laboratorium? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Boleh nggak laboratorium itu menguji produknya sendiri untuk eh, didaftarkan kehalalan produknya misalnya? Boleh nggak? Bagaimana? Nggak boleh. Boleh. Iya. Jadi selama ada kemungkinan adanya konflik of interest, maka sebaiknya dihindari. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti pada waktu asesmen itu ketemu ada dokumen hasil pengujian, di tracking ternyata dihasilkan oleh laboratorium yang mereka miliki sendiri, nah itu perlu dipertanyakan. Karena pasti itu ada faktor yang menyebabkan konflik of interest. Ya. Kemudian pengaduan. Bagaimana kalau misalnya ada ketidakpuasan? Kalau laboratoriumnya terstandar ISO 17025, dia sudah punya prosedur untuk menangani pengaduan. Ya. Kemudian perbandingan antar laboratorium. Laboratorium yang terstandar, dia tidak akan mengatakan hasilnya itu akurat sebelum dia melakukan perbandingan antar laboratorium. Jadi misalnya ya, laboratorium A terstandar ISO 17025, B terstandar juga. Maka kalau mereka melakukan pengujian terhadap sampel yang sama dengan methods yang sama, dengan equipment yang sama, maka harusnya hasilnya sama. Kalau ada selisihnya, tidak outlier. Nah, kalau ada perbedaan, itu patut dipertanyakan. Berarti laboratoriumnya belum terstandar. Ya. Kemudian perbandingan intralaboratorium. Ini sering juga dan harus memang dilakukan minimal setahun sekali bagi laboratorium pengujian yang terstandar, yaitu misalnya Bapak Ibu punya 2 SDM, 2 personil, staf laboratorium. Mereka disuruh menguji sampel yang sama. Hasilnya sama nggak? Kalau nggak sama, ada salah satu yang salah toh. Nah, kita cari pembandingnya satu lagi. Dari situ kita akan tahu, oh SDM-nya ternyata perlu di-upgrade kemampuannya. Kalau SDM-nya udah benar, ternyata kita uji, berarti mungkin bisa jadi ada faktor lain yang harus dilihat. Bahannya kah, atau methods-nya, atau yang lain. Kemudian yang kelima adalah uji profisiensi. Ini juga harus dilakukan setahun sekali oleh laboratorium pengujian. Uji profisiensi itu dilakukan oleh laboratorium yang diperbolehkan untuk mengadakan uji profisiensi. Jadi dia terstandar sebagai laboratorium pengujian yang boleh melakukan uji profisiensi. Dia akan menyiapkan sampel yang sama, satu kelompok sampel yang sama, kemudian sampel ini dikirim ke laboratorium-laboratorium yang mengikuti peserta profisiensi, diminta untuk menguji. Hasilnya dikumpulkan, yang outlier berarti laboratorium itu harus ada yang perlu diperbaiki, entah apanya. SDM-nya, methods-nya, equipment-nya, atau lingkungannya. Methods itu termasuk dalamnya adalah bahan. Nah, maka dengan persyaratan-persyaratan umum ini, kita tidak bisa meragukan kompetensi laboratorium pengujian yang terstandar. Nah, itu sebabnya maka
tidak mudah ya, tidak mudah kita menetapkan bahwa oh ini boleh dilakukan di laboratorium A atau B. Nah, tapi kalau sudah terstandar, pekerjaan Bapak Ibu itu lebih enteng karena sebenarnya yang sudah memastikan laboratorium itu layak atau tidak itu adalah Komite Akreditasi Nasional. Bisnis proses laboratorium dengan persyaratan ISO itu seperti ini. Semuanya diatur. Mulai dari sampel masuk sampai sampel keluar menghasilkan report, menghasilkan laporan hasil, itu semuanya ada klausulnya, ada aturannya. Nah, sehingga itulah mengapa hasil yang dianalisa oleh laboratorium terstandar itu terbukti akurat. Nah, di klausul 4 ada organisasi dan manajemen. Laboratorium halal harus punya organisasi yang jelas dengan tanggung jawab dan kewenangan yang terdefinisi. Kebijakan dan prosedur tertulis, sistem manajemen mutu terintegrasi, dokumentasi lengkap dan dapat diakses, mekanisme kontrol perubahan yang efektif, dan rencana darurat dan kontinuitas bisnis. Ya. Nah, ini struktur yang harus dimiliki oleh laboratorium terstandar ISO 17025. Ada manajer puncak sebagai pimpinan, ada manajer teknis sebagai quality control, ada manajer mutu sebagai quality assurance, manajer administrasi sebagai di bidang finance, dan ada staff analisis. Namanya tidak harus seperti ini. Ini adalah bidang-bidangnya saja. Namanya disesuaikan dengan unit Bapak Ibu masing-masing. Kemudian sumber daya di klausul 5 itu ada personil, ada fasilitas dan lingkungan, ada peralatan dan kalibrasi, dan ada sistem metrologi. Personil itu auditor dan analis harus memiliki sertifikat kompetensi dan pengalaman yang diakui secara nasional minimal, ya. Misalnya adalah BNSP misalnya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Atau kalau misalnya diakui secara internasional lebih baik lagi. Fasilitas dan lingkungan. Laboratorium harus memiliki lingkungan yang terkontrol untuk mencegah kontaminasi silang dan dengan ruang terpisah untuk sampel halal dan non-halal. Kemudian peralatan dan kalibrasi. Semua alat pengujian harus dikalibrasi secara berkala oleh penyedia jasa kalibrasi yang terakreditasi. Nah, jadi laboratorium kalibrasinya harus juga terakreditasi ISO 17025. Sistem metrologi, hasil pengujian harus dapat dilacak ke standar internasional dan standar acuan nasional. Nah, ini standarnya harus ada. Kemudian klausul 6, proses. Laboratorium harus menerapkan prosedur untuk pengambilan dan penanganan sampel sesuai standar OIC atau SMIIC 35. Penyimpanan sampel dalam kondisi yang menjaga integritas, metode pengujian divalidasi, dokumentasi lengkap dari setiap pengujian, manajemen data dan sistem informasi laboratorium juga harus ada. Sistem manajemen klausul 78, kebijakan mutu yang konsisten dengan standar halal, dokumentasi yang terstruktur dan dapat dilacak, kontrol operasional yang ketat, evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, dan adanya audit internal dan tinjauan manajemen yang berkala. Nah, ini biasanya minimal 1 tahun sekali. Ya. Ini adalah step untuk mengajukan atau mendaftarkan sertifikasi halal. Coba kita lihat Bapak Ibu, mulai dari permintaan yang disubmit oleh pelaku usaha ke BPJPH, ya. Kemudian BPJPH akan memverifikasi, waktunya 1 hari. Kemudian BPJPH akan memberikan tugas ke LPH untuk melakukan assignment
ya, 1 hari. Kemudian asesmen. Nah, ini asesmen ada 15 hari kerja. Kenapa lama sekali? Karena dalam proses asesmen itu dimungkinkan adanya eh, pekerjaan atau aktiviti pengujian laboratorium jika diperlukan. Sekali lagi kita berdasarkan Al-Quran dan hadis ya, kita harus hati-hati menetapkan kehalalan ini. Jangan sampai kita salah memberikan rekomendasi. Untuk itu, maka kata-kata if needed for product halalness itu menjadi suatu yang sangat eh, apa di ujung tanduk gitu. Kalau kita mengatakan oh no need, nggak perlu pengujian. Nah itu harus ada dasarnya yang kuat, yang meyakinkan bahwa produk itu tidak perlu diuji. Tapi selama ada keraguan-keraguan, subhat, maka eh, sebaiknya dilakukan pengujian. Ya. Kemudian setelah semuanya ini selesai, baru MUI mengeluarkan fatwa dan BPJPH akan menghasilkan atau memproduksi sertifikat halalnya. Nah, ini jenis pengujian laboratorium untuk produk halal. Nah, misalnya adalah pengujian DNA babi, ya, porcine DNA analysis. Metodenya menggunakan real-time PCR atau bisa LC-MS atau GC-MS. Misalnya juga ini yang ada di mana babinya? Ada di produk daging olahan tadi ya. Misalnya sosis, apa tadi? Ham, kemudian bakso dan lain sebagainya. Atau di bumbu, perisa, suplemen. Ya. Kemudian pengujian identifikasi spesies, misalnya. Ini bisa menggunakan DNA barcoding. Misalnya lemak, lemak yang ada di produk apa? Misalnya biskuit kah? Atau produk yang lain kah? Itu lemak dari apa? Nah, spesiesnya harus dicek. Ya, ini bisa menggunakan DNA barcoding. Ya. Kemudian pengujian gelatin dan misalnya turunan hewan yang lain itu juga bisa dengan apa namanya dilihat sumber gelatinnya. Bisa juga pengujian keamanan dan kemurnian produk. Nah, kadang-kadang dia produsen mengatakan ini adalah berbahan dasar halal, tetapi ada kontaminan. Ya, misalnya kontaminan alergen. Nah, ini bisa diketahui dengan mendeteksi misalnya protein babi dalam produk atau identifikasi alergen silang dan lain sebagainya. Kemudian pengujian keamanan pangan, analisis mikrobiologi misalnya dan lain sebagainya ya. Pengujian khusus berdasarkan produk misalnya kosmetik, air permeability test, analisis ingredient synthesis PS alami, farmasi misalnya untuk komposisi bahan baku, kemudian minuman ya mengandung analisis alkohol dan lain sebagainya. Ini saya berikan contoh tipe makanan yang bisa diuji di laboratorium. Misalnya daging. Kita ingin mengetahui apakah daging ini eh, terkontaminasi mengandung daging babi atau tidak. Ini ya. Jadi yang dijual itu sebenarnya adalah daging sapi, ayam, kambing dan lain-lain atau kelinci. Itu dia terkontaminasi oleh babi atau tidak. Kita bisa mengujinya menggunakan PCR dan yang diuji adalah DNA-nya. Sama halnya dengan daging olahan, sosis, meatballs, itu bisa juga diuji dengan PCR, bisa juga dengan ENOS, GC-MS-HS, atau bisa dengan FTIR spektroskopi. Ya.
Kemudian misalnya gelatin. Gelatin ini dia gelatinnya babi apa apa namanya dari tulangnya sapi atau kambing misalnya. Nah, kita bisa uji dengan PCR juga atau dengan FTIR. Nah, misalnya produk-produk permen, marshmallow, gummy itu ya. Dia juga mengandung gelatin. Nah, gelatinnya itu dari apa? Itu juga bisa dengan pengujian menggunakan PCR. Minuman. Minuman ini kan biasanya kita melihatnya, oh ini jus buah gitu, aman. Jangan lupa dalam pembuatan jus buah kemasan, itu supaya rasanya enak, produsen biasanya mencampurkan sedikit etanol. Ya, sedikit etanol. Nah, sedikitnya itu seberapa? Yang permitted, yang diperbolehkan, itu kan tidak lebih dari 0,5% volume per volume. Maka ini bisa diuji di laboratorium menggunakan ENOS, electric nose, atau bisa juga dengan biosensor. Seasoning misalnya, soy sauce apa kecap gitu ya. Itu selama proses fermentasi, dia menghasilkan alkohol. Nah, bisa diuji dengan mass spectrometry. Kemudian, nah, lepas dari ini semua, ada genetically modified food. Misalnya dalam hal ini contohnya adalah um, kedelai. Jadi sebenarnya bukan hanya beberapa kelompok Muslim yang tidak menyarankan atau eh, menolak gitu ya, selama masih ada makanan yang lain, jangan makan GM food. Itu bukan hanya umat Muslim, umat agama lain pun beberapa kelompok itu juga menolak. Kenapa? Karena kan eh, GM food itu kan kalau dibiarkan semuanya itu GM di muka bumi ini, maka populasi itu terganggu besar-besaran. Ya, jadi kalau selama masih ada makanan yang bukan GM, sebaiknya bukan GM gitu ya. Itu bisa diuji juga dengan menggunakan PCR. Itu tadi makanan dan minuman, Bapak Ibu. Sekarang kita coba ke textile and clothes. Nah, tekstil tentu saja atau produk-produk garment, bahan bakunya ya tentu saja yang halal, tidak boleh dari kulit, dari bulu atau bagian tubuh hewan yang haram atau bagian tubuh hewan yang disembelih tidak secara syariah Islam. Atau juga pakaian yang kalau dipakai itu menyerupai kelompok lain seperti Yahudi, Nasrani, dan lain sebagainya. Itu juga tidak layak untuk disertifikasi halal. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kosmetik bagaimana? Kosmetik marak tuh sekarang ya. Sama saja, jangan sampai ada bahan yang berasal dari turunan babi, hewan yang disembelih tidak dengan syariah Islam, dari darah, bagian tubuh manusia, bagian tubuh hewan yang haram, predatory animals, reptiles, insects gitu ya. Atau juga dia selama preparasi, processing, manufacture, storage, transportation, semuanya itu harus benar-benar dijamin kebersihannya dan dijamin tidak ada kontaminasi. Ya, nah ini tentu saja yang di perusahaan itu kalau proses dan lain sebagainya itu diatur oleh CGMP atau HACCP. Dan juga kosmetik halal
produk itu dengan logo halal itu juga dia tidak hanya saya bilang tadi tidak hanya halal tapi toyib. Toyib itu ya bersih, aman, murni dan kualitasnya bagus. Nah, itu yang hati-hati ya Bapak Ibu. Itu. Beberapa tantangan dalam perkembangan produk halal kosmetik itu memang agak susah kita membedakan kandungan dari halal kosmetik ya. Kandungan tuh macam-macam juga coloringnya, pewarnaannya ya dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa bahwa kosmetik halal itu juga tidak layak diberikan sertifikat halal kalau ketika dipakai itu mengganggu ibadah. Misalnya pada waktu wudhu tidak tembus air, ya itu tidak layak untuk diberikan sertifikat halal. Ini beberapa kategori dari bahan kosmetik haram. Misalnya dari restricted chemicals itu ada klorofluorokarbon dan seterusnya. Dari turunan insek itu ada kermindai dan lain sebagainya. Bagian tubuh manusia ada ini ya, amniotic fluid itu air ketuban, ya, ada growth factor, ada plasenta. Demikian juga yang dari babi. Ini adalah metode analitikalnya, tekniknya. Kalau yang kita cek, katakanlah contohnya kolagen, maka kita bisa menggunakan LCMSMS. Etanol bisa menggunakan LSC dan seterusnya. Ini beberapa riset ya yang menguji makanan halal dengan beberapa metode, dengan dielektrik, GCMS, sampai AI ya Bapak Ibu, sampai AI, Artificial Intelligence. Kita ambil beberapa contoh Bapak Ibu, misalnya dengan metode FTIR spektroskopi. Ini misalnya untuk menganalisis lemak hewani yang ada di makanan, di coklat, di kue, di biskuit ya. Kemudian juga kita bisa tahu dengan FTIR itu batas deteksinya 3-5%. Ya, jadi kita bisa tahu di mana pita lemak serapan sapi atau babi itu berada pada spektra yang berbeda. Sehingga kalau kita cek dengan FTIR akan kelihatan sekali nanti dari spektranya apakah dia ini lemaknya sapi, apa lemaknya babi, lemaknya kambing dan lain sebagainya. Karena dia menghasilkan spektra yang berbeda-beda ya. Jadi akan lebih gampang kita tahu. Kemudian, nah ini FTIR itu macam-macam. Teknik FTIR itu sekarang itu dikembangkan, dikombin dengan misalnya FTIR chemometrics, PLS, PCA, FTNIR, FTMIR, dan seterusnya. Fungsinya sama, tetapi semakin canggih alatnya itu biasanya dia semakin lebih teliti. Tapi ya tentu saja membutuhkan bahan yang lebih lebih rigid sehingga biayanya tentu saja lebih mahal. Berikutnya adalah pengujian DNA dengan menggunakan PCR. Kenapa DNA? Karena DNA ini dianggap molekul yang stabil. Sehingga kalau misalnya dari bahan makanan olahan sudah dimasak dan lain sebagainya, itu dia DNA-nya tetap masih ada gitu ya. Dia masih ada. Nah, bagaimana bisa tahu apakah dari eh, makanan ini mengandung babi atau tidak, itu bisa dengan menggunakan PCR. Sebenarnya PCR itu kan macam-macam ya. Ada conventional PCR, ada random amplified polymorphic DNA, RIPD, ada restriction fragment length polymorphism, RFLP, ada real time PCR atau qPCR, ada juga loop mediated isothermal amplification. Nah, sekarang yang ditetapkan oleh BPCPH itu yang real time PCR atau qPCR.
Nah, dengan kit nanti kita bisa tahu apakah di situ ada kandungan dari uh, bahan non halal atau tidak berdasarkan DNA-nya. Nah, ini PCR itu sekarang tipenya macam-macam yang saya jelaskan tadi ya. Berikutnya contohnya adalah psychochemical methods atau dielektrik. Ini sebenarnya adalah radiasi elektromagnetik yang digunakan untuk membedakan daging halal dari non halal. Juga bisa dipakai untuk menguji alkohol. Ini akurasinya sangat tinggi dengan LOD konsentrasi alkohol 0,5% dalam campuran air. Sehingga memenuhi syarat ya, memenuhi syarat permission dari alkohol. Kalau kita lihat dengan menggunakan dielektrik ini, kita bisa tahu etanol solution dari yang ditambahkan itu bisa sampai 0,5%. Ini kita lihat rentang dari frekuensi yang dihasilkan. Sehingga kita jadi tahu misalnya kita mengecek tadi produk jus buah atau produk yang lain ya, alkoholnya itu seberapa banyak. Kemudian berikutnya contoh adalah authenticity produk menggunakan INOS. INOS itu electric nose. Sebenarnya cara kerjanya itu sama dengan hidung manusia. Cuma hidung manusia itu kan subjektif ya Bapak Ibu. Misalnya contoh tuh ada yang bilang, kok bau ya, ada yang bilang enggak tuh gitu. Jadi subjektif sekali. Maka distandarisasi menggunakan electric nose. Electric nose itu bisa digunakan untuk memverifikasi yaitu tadi makanan halal dan lain sebagainya, alkohol dan lain sebagainya. Electric nose itu ada dua macam, ada direct inose, ada indirect inose. Yang direct itu jadi langsung dari sampel kemudian dianalisa. Tapi kalau indirect itu dimasukkan di dalam isolated room dulu. Tentu saja lebih akurat yang indirect, tetapi karena prosesnya panjang, itu biaya analisisnya lebih mahal. Nah, ini adalah GC, ya, GC. Detektornya macam-macam sekarang GC itu, GC MSHS sampai GC FID dan lain sebagainya. Ini kita di tempat kami ada. Yang berikutnya adalah Fat Differential Scanning Calorimetry atau DSC. Ini merupakan metode untuk analisis minyak dan lemak untuk mengetahui dia itu sama ya, dia itu lemaknya apa. Ya. Kalau kita lihat termogramnya dari lemaknya sapi misalnya, lemaknya babi dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga kita bisa dengan pasti yakin untuk mengetahui kandungan di dalam produk. Ini kalau kita kita ringkas gitu ya, deteksi menggunakan DSC itu bisa untuk beberapa macam makanan dan minuman yang bisa dianalisa menggunakan DSC. Kita beralih ke garment dan juga mungkin kalau kulit ini bisa juga untuk produk fashion yang lain ya, misalnya untuk jok kursi, mobil, jaket, topi, sepatu dan lain sebagainya. Bisa diuji menggunakan scanning electron microscope dan juga Fourier transform infrared atau FTIR untuk menguji apakah kulitnya ini berasal dari apa. Bahkan bisa mengetahui kalau kulitnya itu sintetis, ya sintetis. Sekarang kan banyak sekali sintetis yang mirip sekali dengan kulit yang sesungguhnya. Nah, biasanya ini kulit itu kalau sudah dalam bentuk produk, kemudian sudah mengalami dipoles, dihaluskan, diwarnai atau dicat, ya agak susah untuk menentukan ya. Meskipun sebenarnya kalau dalam keadaan murni kita bisa tahu kulit babi itu kelihatan bahwa pori-porinya itu segitiga. Ya.
Itu kalau belum diolah ya Bapak Ibu. Tapi kan sekarang banyak yang alat untuk mengolah jadi kulitnya jadi lemes, sehingga permukaannya tuh sudah nggak begitu kelihatan porinya, halus sekali. Sehingga kulit apakah ini, itu nggak begitu nampak. Namun dengan scan elektron mikroskop atau SEM, kita bisa kelihatan, ya, bisa kelihatan surface-nya. Jadi SEM itu untuk mengetahui surface-nya. Kita bisa tahu dengan pembesaran 4 kali 300 mikrometer itu kelihatan sekali ini di gambar 2 ini ya. Kelihatan sekali ini adalah pori dari kulit babi ya. Kalau pengen jelas lagi, kita potong melintang, Bapak Ibu. Dipotong melintang, cross section begitu, maka akan terlihat adanya hair follicles penetrate. Jadi kayak ada tempat menancapnya bulu. Nah ini kalau kita mau membandingkan dengan sintetis, ya. Kalau kita ingin membandingkan dengan sintetis, karena coba kita lihat ya di figure 2 di gambar 2 itu yang sebelah kiri dan kanan itu adalah perbandingan antara kulit babi dan eh, poliuretan apa namanya sintetis hampir sama. Maka untuk membedakan keduanya ini ketika dilihat permukaannya juga hampir sama, maka dipotong melintang. Dipotong melintang nanti akan kelihatan ada folikelnya, ada tempat menancapnya bulu. Kalau yang sintetis ya tentu saja tidak ada. Kita bandingkan juga kalau dia itu dikasih alkohol kayak atau apa yang dipakai untuk membersihkan kulit sebelum dianalisis dengan SEM, itu kalau kulit yang asli, ini misalnya contohnya babi, itu porinya semakin membuka, semakin membesar. Tetapi kalau sintetis, dia semakin menutup. Nah, ini bedanya ya di figure 5. Nah, di figure 6 itu adalah ketika kita lanjutkan menguji menggunakan FTIR. Tambah kelihatan di sini, spektranya tambah kelihatan perbedaan antara spektra dari kulit eh, sampel, entah itu sapi, babi, atau kambing gitu ya. Nah, dari spektra itu, interpretasinya semakin kelihatan perbedaannya. Ya, misalnya dari region E itu kan wave number-nya sekian, gugus fungsionalnya begini, struktur kimianya seperti ini. Nah, jadi semakin kelihatan perbedaan antara kulit sapi, babi, dan. Nah, tapi ini semua kan nggak bisa dapat informasi seperti ini kalau tidak diuji di laboratorium. Ini FTIR dari PVC tadi adalah sintetis dibandingkan dengan good skin dan pig skin. Yang kanan ini juga seperti itu. Nah, sekilas saya berikan informasi terkait rapid test, Bapak Ibu. Rapid test itu only for initial detection, jadi hanya untuk deteksi awal. Selanjutnya perlu pengujian di laboratorium. Nah, deteksi awal ini sering digunakan karena memang dia praktis, cepat, murah, gampang digunakan, sensitif. Tetapi jangan lupa, rapid test itu selalu punya false negatif dan false positif. Seperti halnya kalau misalnya ibu-ibu menguji kehamilan, pregnant test, ya. Itu setelah menguji dengan rapid test, ibu-ibu pasti masih tidak ingin hanya itu final testnya ya, pasti akan ke dokter atau uji laboratorium yang lain karena ditakutkan, dikhawatirkan ada false negatif. Beberapa laboratorium yang terakreditasi untuk halal testing itu ada di Universitas Brawijaya ini, di LLT, di LP POM MUI, BPJPH, Kementerian Agama, Equitrust Lab, Saraswanti, kemudian di Sunan Gunung Jati Bandung, Tangerang City Lab, Balai Besar Industri Agro, Lab Sukovindo, dan saya rasa sekarang ini berkembang semakin banyak lagi.
Nah, ini challenge and best practice-nya kalau yang di laboratorium biasanya adanya kontaminasi silang, eh, terutama babi, bahan aram itu mudah terkontaminasi, adanya segregasi sehingga harus adanya pemisahan. Jadi kebijakan pemisahan di unit usaha. SOP ketat, penggunaan alatnya juga harus terpisah. Kemudian stafnya harus paham pentingnya pemisahan ini apa gitu. Nanti mereka nggak ngerti, jadi akhirnya meremehkan. Validitas metode pengujian, sensitivitas dan spesifitas dari metode itu harus bisa mendeteksi pada tingkat yang relevan. Best practice-nya apa? Menggunakan metode pengujian yang telah diakreditasi, terbukti validasinya. Penggunaan kontrol dan standar reference yang resmi dan partisipasi dalam uji profisiensi tadi, ya. Interpretasi hasil, challenge-nya tidak setiap deteksi bahan haram itu secara otomatis berarti produk haram. Jadi itu ada yang perlu dipertimbangkan. Jadi auditor halal harus punya pemahaman tentang interpretasi halal, ya. Kolaborasi dengan ahli fikih, dokumentasi kriteria penerimaan atau penolakan, komunikasi yang baik antara laboratorium dan LPH untuk klarifikasi hasil. Nah, ini di kami, ini alat-alat yang kita miliki, ya ini banyak yang memang digunakan juga untuk pengujian halal. Ada confocal laser scanning microscope, real time PCR atau qPCR, microplate reader, microscope, flow cytometer, GCMS, MAE, LCRMS, SEM, XRD, LCMS, GCFID, tadi SCP, NGS, MALDI, dan RNA analyzer. Ini sebenarnya saya mau menampilkan aja tentang jenis alatnya dan fungsinya, kemudian contohnya gitu ya. Ini yang tadi SEM tadi ya, untuk mengamati permukaan sampel material tadi yang kita bahas terkait dengan kulit tadi. X-ray, ini NGS untuk menguji sequence, menganalisis sequence. Confocal laser scanning microscope bisa juga untuk menguji permukaan kulit. Digital PCR tadi sama juga untuk fungsinya seperti real time PCR, tetapi dia memang lebih akurat gitu ya. Kemudian DNA RNA analyzer juga sama. CLSM yang lain, mikroskop fluorescence, nanotrop, spektro, ELISA, PCR konvensional, GCMS tadi ya untuk senyawa volatil, UV-Vis, DPPPH dan lain sebagainya, LCRMS tadi, LCMS, ICP-AES, MDS, MAE, Rotary, Multitop, Thermal Coater, printer. Ini adalah beberapa LPH yang bekerja sama dengan laboratorium kami. Ada kurang lebih 13. Bukan berarti semuanya tidak punya lab ya Bapak Ibu. Mereka punya lab, mungkin lingkupnya tidak lengkap. Ada juga punya lab tapi belum terakreditasikan. Ada juga yang belum punya lab tapi sedang merintis membuat lab dan seterusnya. Baik, sebelum saya mengakhiri paparan saya, dilanjutkan dengan diskusi, saya mengingatkan diri saya lagi bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini adalah perintah Allah, salah satunya dari Al-Quran Surat Al-Ma'idah 88, dan makan-makanlah yang disediakan oleh Allah, yang baik atau halal dan thayyib, dan takutlah kepada Allah yang kau yakini. Saya kembalikan ke moderator, ini reference saya, ini adalah kontak. Saya berharap memang tidak berhenti di sini Bapak Ibu, kita akan terus berdiskusi untuk mengupayakan halal produk di Indonesia, itu menjadi produk halal yang diakui di seluruh dunia, dan kita semua, terutama umat muslim, konsumen di Indonesia itu terjamin untuk menggunakan produk halal yang masuk atau diproduksi di Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yuni untuk paparan dan pengetahuannya. Baik Bapak dan Ibu, dipersilahkan jika ada yang ingin ditanyakan dan didiskusikan.
Yang izin ke belakang apakah sudah hadir kembali ini? Banyak yang izin ke belakang nih. Baik, silahkan Ibu Renita Amran. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya, sebelumnya saya izin off kamera karena jaringan kurang stabil. Baik, Jadi Ibu. pertanyaan saya, bagaimana apabila suatu instrumen laboratorium yang sebelumnya digunakan untuk menguji sampel makanan yang positif mengandung makanan non halal, kemudian digunakan kembali untuk menguji sampel makanan halal. Nah, dalam hal ini kita contohkan itu penggunaan instrumen GCMS untuk menganalisis komponen lemak pada makanan. Jika sebelumnya GCMS tersebut digunakan untuk analisis sampel yang mengandung lemak babi, kemudian instrumen yang sama digunakan untuk analisis sampel makanan halal. Apakah perlu dibersihkan terlebih dahulu? Namun jika dibersihkan ada kemungkinan instrumen akan mengalami kerusakan. Namun apabila tidak dibersihkan, terdapat sisa residu dari analisis sebelumnya yang dapat menyebabkan kontaminasi atau memengaruhi hasil analisis pada sampel. Baik, terima Baik, Bu kasih Bu. Yuni. Terima kasih, Bu Renita. Silahkan, Bu Yuni. Ya, terima kasih. Langsung izin saya jawab. Jadi, Bapak Ibu, kalau untuk laboratorium yang tersandar ISO 17025, dia itu pasti punya prosedur, ya, punya prosedur yang sudah diakui oleh KAN, dan bukan hanya diakui, tapi sudah dibuktikan akurasinya. Bagaimana dia melakukan pengujian atau analisis dan menghasilkan hasil yang akurat. Nah, Bapak Ibu, semua alat ya termasuk di dalam hal ini adalah GCMS itu ada namanya conditioning. Ya, ada namanya conditioning. Nah, conditioning itu fungsinya adalah untuk mempersiapkan bahwa alat ini ketika nanti dia itu digunakan itu murni dari sampel itu yang teranalisis. Jadi tidak ada sisa sampel yang kemarin ataupun kontaminan. Nah, prosedur dari conditioning itu semua alat yang memang dia lingkupnya di akreditasi oleh KAN itu memiliki prosedur yang sangat ketat, ya. Jadi prosedur itu diuji, pasti akan diuji, ya. Ketika ada sampel ini kemudian dilakukan pengujian sampel berikutnya, itu apakah dia akan mempengaruhi sampel yang berikutnya atau tidak. Nah, itu pasti. Jadi itulah sebabnya pentingnya menggunakan laboratorium yang terakreditasi, gitu ya. Itu Bu. Kalau detailnya pembersihannya ya banyak ya. Bagaimana, Bu Renita? Baik Bu, terima kasih. Ya. Baik, selanjutnya Bu Sri Wahyuni. Silahkan, Bu. Baik, terima kasih, Bu. Izin bertanya, Ibu. Jika suatu laboratorium ingin melakukan pengujian, tetapi belum terakreditasi, Bu, tetapi memiliki personil yang sudah memiliki sertifikat atau mengikuti pelatihan ISO 17025, apakah hasil uji atau kalibrasi sudah bisa dikatakan hasil yang kompeten? Terima kasih, Ibu. Ya, izin saya langsung jawab. Mungkin hasilnya kompeten, tetapi semua itu kan harus ada dasarnya. Apakah laboratorium itu dikatakan kompeten atau tidak, itu dasarnya adalah sertifikat akreditasi dari KAN. Karena begini ya, misalnya contoh ya, pada waktu kami mau menambah ruang lingkup, misalnya kami sudah punya pengujian DNA menggunakan PCR konvensional. Nah, kemudian kita punya alatnya lengkap, punya SDM-nya lengkap. Ketika kita nambah ruang lingkup dengan PCR, real time PCR atau qPCR, kita tentu saja SDM-nya sudah sangat terlatih dan lain sebagainya. Itu pun ketika diuji oleh KAN itu tidak langsung diterima, gitu. Jadi tidak langsung diterima. Nah, kehati-hatian dari akreditasi laboratorium inilah yang menyebabkan kita itu jadi mantap, ya mantap sehingga BPCPH itu menetapkan ya sudah, kamu nggak usah bingung-bingung memastikan apakah pengujian ini dia itu akurat atau tidak ketika sudah lolos dari
uh, asesmen atau lolos dari akreditasi oleh CAN gitu Bu. Jadi kan kita tidak bikin ya, bahkan ketika kita sudah terakreditasi itu hmm, kestabilan dari hasil pengujian itu masih diuji. Jadi di kita itu ada 2 kali setahun untuk pengujian. Apakah SDM kita itu masih terstandar atau tidak kompetensinya? Nah, begitu ya. Karena faktor dari error tuh macam-macam, bukan hanya human, tetapi juga dari alatnya. Jadi kecenderungan kan begini ya, semuanya itu kan membutuhkan pembiayaan. Misalnya kalibrasi alat. Bagi laboratorium yang tidak terakreditasi ISO 17025, di kami misalnya kan kita punya banyak laboratorium, itu dia eh, tidak akan terpacu untuk mengkalibrasi alat secara rutin karena kan bayar tuh. Untuk micropipet aja kalibrasinya satu micropipet itu bisa 1.300.000. Nah, itu kan apa namanya yang menyebabkan faktor-faktor yang bisa menjamin akurasi atau validitas hasil analisa itu tidak bisa terjamin. Begitu. Gitu. Silakan, Baik, moderator. bagaimana Bu Sri Wahyuni? Ada tanggapan? Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu Selva Mazareta, silakan Bu. Baik Ibu, izin bertanya Ibu. Nah, kalau pada proses olahan seperti bakso, sosis atau permen yang sudah melalui proses pemanasan dan pengolahan tinggi, itu kan DNA-nya bisa rusak atau sangat sedikit ya Bu. Nah, bagaimana laboratorium memastikan masih bisa mendeteksi adanya kontaminasi babi? Apakah metode seperti PCR tadi yang sudah dijelaskan tetap akurat atau ada metode lain Bu yang bisa digunakan? Mohon penjelasannya Ibu, terima kasih. Ya, seperti kita ketahui tadi kita bahas bahwa DNA itu termasuk yang stabil. Tetapi sebenarnya untuk menguji tadi kan misalnya lemak gitu ya, yang dipakai apa? Lemak atau apa? Misalnya bahan turunan yang lain lah ya. Itu kan memang tidak hanya DNA-nya. Bisa dari bahan turunan yang lain itu pengujiannya tadi saya sebutkan banyak sekali tuh methods-nya. Tetapi memang DNA ini harusnya dia paling stabil. DNA itu memang harusnya paling stabil. Meskipun dia melakukan di pemanasan, meskipun dia di ini. Contohnya gini loh Bu, Eh, pesawat meledak, pesawat meledak gitu ya. Itu kan terbakar itu penumpangnya. Kita mengujinya dari sisa-sisa tubuh dari yang terbakar tadi gitu. Rambutnya kah, tulangnya kah, ya sudah rusak itu masih bisa diketahui DNA-nya. Gitu. Jadi memang DNA ini yang paling kuat. Meskipun ya tidak menjamin kalau seandainya memang misalnya dia pemanasan sangat tinggi atau seperti apa dia bisa rusak. Tetapi bukan satu-satunya kan ya, bukan satu-satunya. Tadi bisa dengan DNA, bisa dengan dilihat lemaknya, bisa dilihat dengan apa namanya dengan bahan turunannya yang lain gitu. Dengan metode yang tentu saja berbeda gitu. Ya, Baik Ibu, terima kasih penjelasannya. sama-sama. Ini emang apa namanya? Habis sahur pagi-pagi itu ya, saya lihat tuh di kolom chat saya kira pertanyaan ternyata izin ke belakang semua. Ya habis sahur ya. Iya Bu. Ini Nah, insya Allah Bapak tapi Ibu. Ya, saya teman-teman jam udah 7 ini masih kalau ibu-ibu ini kalau puasa Bapak Ibu ya, puasa pagi-pagi gini masih conditioning ini harusnya. Sudah diajak berat ya. mohon maaf Bu. Nggak apa-apa, Tapi santai teman-teman aja. udah ini balik lagi ke Bu ini. Ye. Baik, bagaimana Bu Selva? Sudah cukup? Sudah Selanjutnya, cukup Ibu. baik. Selanjutnya Pak Subi Fadila, silakan Pak.
Ya, makasih Bu. Izin bertanya Bu. Ye. Eh, Mungkin dari kemarin sih ada pertanyaan kayak misalnya ada sampel gitu kan. Sedangkan kita harus membawa PPC, petugas pengambil contoh gitu. Apakah ada metode yang harus kita pakai atau kita acu untuk beberapa bahan kayak cairan ataupun padatan gitu? Mohon arahannya Bu, makasih. Ya, jadi kalau ditanya seperti ini kan sangat general ya Pak. Sampelnya bentuknya apa? Sampelnya apa? Mau dianalisis apanya? Gitu kan? Nah, itu sangat menentukan kita dalam pengambilan sampelnya, Pak. Sangat menentukan dalam pengambilan sampelnya. Misalnya, ini sampel mau dianalisa DNA-nya. Berarti kita pastikan nih, bawanya berarti DNA-nya jangan sampai rusak. Sampel mau dianalisa DNA berarti misalnya perlu duplo atau triplo, berarti jumlahnya berapa, dalam bentuk apa, preservasinya apa. Kemudian jarak antara sampel, kemudian dengan jarak antara tempat pengambilan sampel dengan laboratorium berapa jauh, maka itu menetapkan juga preservasinya. Jadi itu sangat sangat spesifik. Maka saran saya, Bapak Ibu auditor tuh tidak perlu paham tentang pengambilan sampel, paham tentang analisis sampel, hanya perlu berdiskusi dengan laboratorium, Pak. Jadi misalnya ini kan diskusi kan nggak harus datang ya, bisa telepon atau by sistem. Kalau di kami itu ada namanya sistem informasi laboratorium terpadu. Jadi kayak apa ya, kayak sistem yang bisa memfasilitasi pengguna gitu ya. Nah itu bisa ditanyakan saja, misalnya kami mau menganalisa ini, targetnya apa, bentuk sampelnya apa, bagaimana nih caranya, itu aja. Itu pasti nanti udah dikirim Pak. Nah, kalau em, semakin spesifik kita menyampaikan sampelnya seperti apa, mau dianalisis seperti apa, jumlah sampelnya berapa, jaraknya seberapa, nah itu pasti akan semakin spesifik nanti kita dapat prosedurnya, Pak. Gitu. Oke, makasih Bu. Ye. Oke, terima kasih banyak Pak Subi. Selanjutnya Ibu Tamara. Ya, Ibu, selamat pagi. Izin bertanya Bu, terkait dengan ada tadi disebutkan slide-nya ada menampakkan lab akreditasi for halal. Ada listnya beberapa 1 sampai 10. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah semua lab akreditasi 17025 itu belum halal? Terus yang menjadi acuan itu apa, Bu? Apakah parameternya yang mereka bisa lakukan untuk pengujian halal atau bagaimana, Bu? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ye. Bu Tamara, yang diakreditasi itu ruang lingkupnya ya, Bu ya. Ruang lingkupnya. Jadi contohnya gini, tadi saya sebutkan laboratorium yang sudah tersertifikasi halal tuh bla 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 misalnya ya. Kita ambil contoh laboratorium layanan terpadu di Universitas Brawijaya. Kita punya 22 ruang lingkup halal yang LPH-nya di UB itu kan sudah LPH yang internasional ya. Nah, itu sudah memenuhi syarat itu. Nah, apakah lingkup lain yang tidak terakreditasi itu eh, dianggap terstandar ISO 17025? Tidak. Jadi hanya 22 itu yang dikeluarkan hasil analisanya dengan logo kan. Ya. Nah, pertanyaannya, misalnya dari 22 itu ada yang bukan lingkup halal. Misalnya pengujian proksimat, kadar abu, kadar kadar abu, kadar air, kadar lemak, biskuit. Itu kan bukan pengujian halal ya, Bu. Nah, berarti kesimpulannya ya dia bukan dikatakan sebagai ruang lingkup halal. Jadi yang dikatakan laboratorium itu tersertifikasi halal ketika dia punya ruang lingkup halal. Ya, misalnya kalau di kami adalah pengujian DNA babi menggunakan metode real time PCR. Pengujian alkohol menggunakan GC-MS. Misalnya begitu, Bu. Ya. Jadi yang diakreditasi itu adalah ruang lingkupnya. Maka kan itu menyebutkannya adalah
ruang lingkup ini di laboratorium ini terakreditasi. Jadi yang terakreditasi bukan laboratoriumnya, tapi ruang lingkupnya. Ruang lingkup itu ya kayak semacam metode lah, semacam metodenya itu. Sehingga di kami misalnya ya, pengujian DNA itu DNA babi, kita punya 4 lingkup terakreditasi. Ya, Uh, 2 itu dengan menggunakan konvensional, 2 itu dengan menggunakan qPCR atau real time PCR. 2 yang dengan qPCR itu 1 bakso, 1 sosis. Ya, ini 2 ini akreditasinya. Bayangkan, padahal kita itu membayar akreditasi itu setiap 3 lingkup itu biasanya 3 atau 4 lingkup itu biasanya pembiayanya berbeda. Nanti berbeda seperti itu. Semakin banyak ruang lingkupnya ya memang semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau seandainya itu tadi ya ketemu ada laboratorium, kemudian dia menguji bukan untuk hal autentikasi, maka itu bukan laboratorium terstandar untuk halal. Begitu ya Bu Tamara, ya. Iya. Iya, Bu. Baik, terima kasih Bu Tamara. Pak Ahmad Fauzi, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin dijelaskan ulang, Bu Yuni. Tadi di slide PPT dijelaskan bahwa interpretasi hasil itu ada tantangan, yaitu tidak setiap deteksi bahan haram secara otomatis berarti produk haram. Dalam konteksnya dan jumlahnya perlu dipertimbangkan. Itu seperti apa, Bu? Apakah ada Iya. batasan-batasannya, gitu? Matur nuwun. Iya, matur nuwun Pak Ahmad Fauzi. Dalam hal ini itu spesifisitasnya itu ada di alkohol, Pak. Alkohol itu kan limitnya yang diperbolehkan itu kan tidak lebih dari 0,5%. Jadi, tapi ini dalam konteks bukan komer ya, Pak. Kalau komer kan ya memang sedikit pun ya tidak boleh gitu. Ini yang misalnya dari hasil fermentasi misalnya produk gitu. Lah karena yang diperbolehkan tidak lebih dari 0,5, kalau seandainya 0,3 kan masih diperbolehkan gitu loh Pak. Nah, itu. Itu Pak Ahmad Fauzi. Baik, Bu, berarti ini hanya konteksnya di alkohol aja gitu. Kalau Iya, untuk makanan dan lainnya masih, harusnya itu udah haram gitu. iya, betul Pak. Iya. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad Fauzi. Bu Fitri Rahmawati, jadi? Enggak, jadi Bu pertanyaannya sama tadi dengan Pak Ahmad. Oh ya, baik, terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu? Silahkan. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang dari slide belum dipahami. Bu Nur Insana, silahkan Bu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya itu Bu, bagaimana kita sebagai auditor ini menilai keandalan suatu hasil pengujian lab yang dimana labnya ini sudah terakreditasi ISO 17025, Bu. Maksudnya bagaimana Bu? Maksudnya itu Bu, bagaimana kita sebagai auditor memastikan bahwa hasil pengujian lab ini betul-betul bisa diandalkan Bu, meskipun sudah terakreditasi 17025. Oh, Ibu tidak perlu menguji keandalannya. Kalau lab itu sudah terakreditasi ISO 17025 itu sudah pasti handal. Jadi yang bertugas untuk menguji kehandalan laboratorium yang terakreditasi itu adalah KAN, Komite Akreditasi Nasional. Itu sudah sangat ketat, sangat rigid. Jangan khawatir, beliau tuh sampai misalnya contoh ya Bu ya, di ruangan lab kami itu ada AC, kemudian ada lubang yang dipakai untuk selang AC keluar itu tidak rapat itu kena kita, nggak lolos itu. Berarti apa? Ada suhu panas dari luar yang masuk yang menyebabkan itu nanti dianggap sebagai faktor untuk ketidakstabilan dari kelembapan udara di dalam ruangan yang ada alatnya. Nah, serigid itu Bu. Jadi jangan khawatir. Pokoknya kalau dicari laboratoriumnya sudah terstandar ISO, kemudian punya ruang lingkup halal, nah Ibu nggak usah khawatir. Insya Allah sudah handal. Gitu Bu.
Bagaimana Bu Nur Insana? Baik, terima kasih Bu. Ya. Baik, Bu Yulis Mawati, silakan Ibu. Izin bertanya Bu, eh, bisa nggak ya Bu di laboratorium itu menguji, misalnya kalau bakso itu berasal dari bangkai Bu. Misal kalau kata profesor kemarin bisa membedakannya dari metabolismenya. Tapi kalau sudah menjadi bahan makanan yang udah diolah eh, di laboratorium bisa nggak ya Bu yang membedakan daging yang udah jadi bangkai gitu. Makasih, Bu. Jadi begini Ibu, sebenarnya kalau di lab itu mungkin ujinya itu adalah dengan mengetahui kadar darahnya sebenarnya. Tetapi kalau Ibu itu lebih amannya memang melihat dia tuh berasal dari mana dagingnya. Itu aja. Kalau dia diperoleh dari rumah potong hewan yang sudah tersertifikasi halal, ya sudah. Kalau ada apa-apanya, dia yang kena dosanya kan gitu Bu ya. Rumah potongnya kan sudah tersertifikasi halal. Kalau dia jualan bangkai ya itu dosanya dia gitu. Nah, sampai di sana. Tetapi kalau seandainya kita uji di apa namanya di laboratorium itu mungkin dari kandungan darahnya saja sih Bu. Tapi kita nggak tahu apakah dia itu bangkai atau bukan. Kalau sudah jadi produk, terutama sudah jadi produk itu sudah agak susah. Ya. Bagaimana Bu Yulis Mawati, ada tanggapan? Sudah cukup? Baik, terima kasih banyak teman-teman atau Bapak Ibu semua yang sudah bertanya atau berdiskusi. Mungkin ada tambahan misalnya seperti nantinya teman-teman ketemu barang gunaan pada saat di di lapangan gitu ya. Pemeriksaannya barang gunaan. Nah, itu bagaimana cara pengujiannya misalnya seperti itu, Bu. Kan kalau barang gunaan beberapa tuh banyak yang dari sumbernya itu tidak diketahui ya Bu Yuni ya. Mungkin Iya. diskusi kita saja ya. Mm-mm. Nah itu kalau di dalam laboratoriumnya kalau supaya kita tuh sebagai auditor punya gambaran bahwa barang gunaan ini bahannya itu bukan dari hewani, itu apa yang bisa diujikan gitu Bu. Kalau dari hewani atau tidak itu uji spesies sebenarnya. Uji spesies pakai DNA itu bisa. Terus kalau misalnya kita tadi bentuknya protein, misalnya ya kita uji protein sih bisa. Nanti kan akan ketahuan dia itu sebenarnya sumbernya dari protein apa gitu ya. Um, tapi intinya bahwa sebenarnya Bapak Ibu auditor itu kan pasti ada dokumen yang di apa istilahnya? Ada dokumen yang Apa ini ya? kok Maaf gini ya ya? Bu. Saya Iya, nggak maaf saya saya. nggak mencet apa-apa. Ayo, maaf maaf. Ya ya. Oke. Kan ada dokumen yang menyertai sebelum memutuskan untuk diuji atau tidak. Nah, maka di dokumen itu sebenarnya harus selengkap-lengkapnya ya. Bahannya itu sebenarnya dari apa. Kemudian, nah, kalau ada keraguan-raguan, nah baru Bapak Ibu tuh menguji di laboratorium. Contohnya tadi misalnya, ini sebenarnya adalah bahan bakunya atau dari apa? Contohnya misalnya biskuit ya. Biskuit ini ada lemaknya. Nah, ini lemaknya lemak apa? Kalau dia punya dokumen yang menyertai bahwa ini adalah lemak yang dibeli dari sini, yang kandungannya ini, trust nggak menurut Bapak Ibu? Kembali lagi bahwa kita harus auditor tuh seperti jaksa gitu ya. Jadi ada judgementnya, expert judgment yang menyertai keputusan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya ternyata kok dari dokumen itu agak ragu-ragu ya. Nah, itu sebaiknya dicari kejelasannya. Salah satu kejelasan yang paling gampang tuh memang dianalisis gitu kan Bapak Ibu. Dianalisis kandungannya ini apa saja. Nah, itu adanya di laboratorium. Tapi tentu saja sekali lagi saya tekankan bahwa bukan satu-satunya gitu, bukan satu-satunya karena itu adalah merupakan langkah yang dipakai untuk menyertai dokumen yang sudah diberikan oleh pelaku usaha.
Begitu, Bu Akvin. Baik, terima kasih banyak Bu Yuni gambarannya. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan lagi 5 menit terakhir? Atau belum terfikirkan lagi? Ya, mungkin nanti ketika teman-teman sudah turun ke lapangan akan banyak menemukan case yang nanti mungkin bisa saling sharing dengan Bu Yuni. Tadi Bu Yuni juga sudah memberikan informasi terkait kontak beliau. Dan nanti kalau teman-teman dari LPH-nya ingin bekerja sama dengan laboratorium Bu Yuni juga dipersilahkan ya Bu Yuni ya. Iya. Oh iya, tadi ada yang terlewat ya, yang bangkai tadi ya. Kalau memungkinkan sebenarnya, tapi kembali lagi ini agak susah ya kalau bangkai yang sudah diolah. Tetapi kalau bangkai yang dijual dalam kondisi segar atau yang tidak banyak mengalami pengolahan, sebenarnya ada di laboratorium itu namanya uji TVBN. TVBN itu total volatile base nitrogen untuk melihat tingkat kebusukan dari bahan atau tingkat kebusukan dari daging itu ya, itu tambahan aja. Oke, berarti ini saya closing statement ya. Baik, silahkan Ibu, boleh closing statement. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Diskusi hari ini di bulan puasa yang semoga dirahmati oleh Allah. Kembali lagi saya selalu menekankan jangan sampai pertemuan ini menjadi pertemuan pertama dan terakhir. Mari kita jadikan silaturahmi untuk berdiskusi lebih lanjut terkait dengan halal produk di Indonesia supaya saya ingin sekali bahwa halal produk di Indonesia ini menjadi cepat majunya ya, bukan hanya cepat banyak auditornya, tetapi cepat meningkat kualitas produk halal di Indonesia ini sehingga kita itu diakui di skala internasional. Karena kita tidak sembarangan untuk mensertifikasi halal suatu produk, apalagi dengan pesanan-pesanan tertentu. Subhanallah. Baik, terima kasih atas waktunya, atas silaturahminya. Semua kesalahan adalah dari saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Mohon maaf. Terima kasih. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yuni atas semangat dan juga materi.